Halo Libra, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, mari di sini mendoakan kamu beserta orang yang kamu kasihi dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Libra, kali ini kita pick a deck dulu ya, pick a card dulu. Mari mau ngajak kamu, ayo kita berandai-andai. Bagaimana jika kamu memilih untuk meninggalkan dia, seseorang yang saat ini sedang menjalin sebuah kedekatan spesial dengan kamu, ya? Ini bisa statusnya kalian sebagai pasangan PDKT, pacaran, pernikahan, atau mungkin selingkuhan bahkan ya, atau apalah namanya yang kamu sebutkan tentang relationship kalian ini. Melalui kartu tarot, di sini kita akan melihat bagaimana reaksi, kemudian bagaimana aksinya dia ketika kamu pergi dan meninggalkan hubungan kalian ini, gitu ya. Oke, baik, nanti mari akan tumpukan di sini ada 4 tumpukan kartu tarot. Dalam satu tumpukan ada 11 lembar kartu tarotnya ya. Nah, untuk kamu yang tidak sabaran ngelihat mari untuk ngebagi cardnya, silahkan kamu percepat sampai nanti bagian yang mari memampangkan kartu tarotnya, nanti pilih aja agak-agak pelan di situ ya, biar dia kena energinya kamu masuk dalam kartu tarot gitu ya. Atau kartu tarotnya nanti yang bilang, hey ini energinya kamu, kayak gitu ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dia jika kamu meninggalkan hubungan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan lihat reaksi. Kemudian kita akan lihat aksi apa yang kemudian dia tunjukkan dalam menyikapi keputusannya kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian di sini mari akan pakai oracle. Bagaimana jika kamu pergi ninggalin dia? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke. Ini kartu terakhir. Bagaimana jika kamu Libra meninggalkan dia? 2, 2, 2. Oke, baik, dipilih yang mana kira-kira. Kalau kamu mungkin sedang dekat dengan lebih dari 1 orang, boleh ya, boleh dipilih 1 untuk 1 tumpukan untuk 1 orang. Berandai-andai saja gitu ya, biar dapat aja gambarannya. Menyesalkah, marahkah, sedihkah, atau bagaimana? Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Baik, mari akan mulai dari pojok yang sebelah sini ya. Bagaimana jika kamu Libra pergi meninggalkan dia? Oke ya, tidak akan tinggal diam di situ ya, akan melakukan sesuatu. Baik, oke ya, tidak mudah melupakanmu. Aku lelah dengan hubungan ini. Mungkin kamu bukan untukku, namun kau selalu di hatiku. Maafkan aku. Wah, ada di situ rasa penyesalan ya.
Ada rasa penyesalan di sana. Oke. Memilih untuk pergi ya. Memilih untuk melepaskan. Oke, baik. Libra, jadi ketika kamu memilih untuk meninggalkan seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Nah, saya rasa di situ dia masih akan ingin mencoba ya. Jadi tidak langsung dia akan oke, fine. Kalau kamu mau ninggalin aku ya udah pergi kamu sana. Enggak yang kayak gitu dia. Why? Kenapa? Masa iya sih kita tidak bisa untuk memperbaiki hubungan ini? Masa iya sih kita berakhir hanya sampai di sini gitu ya? Dia masih akan berusaha dengan kartu The Magician gitu ya. Dia akan coba untuk membuat sesuatu yang rasa-rasanya itu nggak mungkin menjadi sebuah hal yang mungkin gitu ya. Mungkin dia ngelihat nanti kamu tuh, wah ini kayaknya Libra ini udah tegas ini ngomongnya gitu ya. Tapi dia di situ, aku nggak mau menyerah dulu untuk di awal-awal gitu ya. Aku nggak mau nyerah katanya. Jadi segala macam cara akan dia lakukan. Bahkan misalnya di situ kamu tetap tidak bergeming gitu. Misalnya kamu tuh tetap yang enggak, aku tuh pengen putus dari kamu, aku tuh pengen cerai dari kamu, berpisah dari kamu gitu. Ya, dia tuh yang akan tidak membantah dengan apa niatannya kamu, tetapi di situ dia akan tetap berusaha untuk nempel sama kamu. Gitu ya. Tidak. Dia menolak dengan cara sebuah tindakan gitu ya. Dia akan ngajak kamu untuk ngobrol ya, terus-terusan untuk ngobrol. Dia akan coba untuk mengenali kamu semakin dalam lagi gitu. Dia akan bertanya, maunya kamu tuh kayak gimana? Salahnya itu di sebelah mana? Kurangnya aku itu dari bagian yang mana? Nah gitu ya. Jadi dia itu kalaupun kamu acuhkan dia tetap akan nempel sama kamu. Dia tetap akan berjuang di sini, tetap akan berusaha di sini. Gitu ya. Sampai pada akhirnya dia akan melihat bahwa wah iya ya, apa yang kulakukan ini sia-sia gitu ya. Karena mungkin dia ngelihat bahwa kamu tuh tidak bergeming dengan tingkahnya dia ya, dengan aksinya dia gitu. Tapi pada akhirnya dia tidak akan memaksakan kamu lagi gitu ya. Menunggu kamu. Itu modelnya nanti yang dia pilih ya. Menunggu kamu tetap bertahan dalam hubungan kalian ini. Dia tidak mengakui bahwa kamu dan dia itu sudah selesai. Kamu dan dia itu harusnya berpisah. Dia tidak mau gitu ya. Bisa jadi dia akan mengambil waktu sampai 10 bulan berikutnya. Atau bahkan ini 10 bulan sampai 2 tahun berikutnya sejak pertama kali kamu untuk ngomong bahwa kamu mau pisah sama dia gitu ya. Tetap masih akan ada perjuangannya dia di situ, tetap akan ada berusaha untuk kamu jangan singkirin aku. Kamu jangan suruh aku untuk pergi dari kamu. Nah, sampai nanti dia mengalami sebuah kelelahan gitu ya, ketika dia tidak melihat ada titik terang, ketika dia tidak melihat ada feedback balik dari kamu gitu, baru di situ dia akan oke lah gitu. Nggak apa-apa lah kalau memang kamu memilih untuk berbahagia dengan orang lain. Tapi ya sebelum dia menyerah, dia akan berusaha untuk jor-joran ya. Dia akan berusaha untuk total gitu ya. Habis-habisan. Berusaha untuk meluluhkan hatinya kamu. Berusaha untuk merubah keputusannya kamu. Nah, dia akan mencalan sendirinya dia menjadi pribadi yang semakin baik lagi untuk kamu. Gitu. Di sini dia tuh nggak marah ya. Dia nggak marah di situ. Dia nggak yang bilang apa kamu ini mau ninggalin aku. Saya lihat dia yang nggak kayak gitu. Dia lebih, why, kenapa gitu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku hapus dari diriku ini? Apa yang harus aku tambahkan dari diriku ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang lebih cenderung keluar gitu ya. Kalau untuk membenci, mendendam gitu, saya rasa di situ tidak. Saya rasa di situ tidak gitu. Ya, karena apa?
Karena ya memang dia ini cinta sama kamu, gitu ya. Memang dia ini bukan yang mau iseng sama kamu. Bukan dijadikannya hubungan ini hanya sebagai experience-nya dia dalam hal berhubungan cinta asmara dengan seseorang. Saya rasa di situ tidak ya. Ini orang memang pakai sayang sama kamu. Apalagi kalau kalian ini sudah menghabiskan waktu cukup lama gitu ya. Jika memang sudah panjang ini bukan range ya, apa sih namanya itu ya, waktu kalian ini bersama, hitungan tahun-tahunan, lah kamu tuh sudah menjadi bagiannya dia gitu loh. Dia melihat bahwa kamu itu aku. Nah, makanya di situ nanti dia tuh nggak akan segampang itu, ya. Ibaratnya tuh kamu sedang mencoba untuk memotong kelingking gitu loh. Ya kan tidak ikhlas, tidak rela di situ ya. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya dia. Kamu udah menjadi bagian dari diriku. Nah, di sana. Makanya dia akan masih coba untuk merawat hubungan kalian. Gitu. Walaupun kamu sudah merasa enggan gitu ya. Walaupun kamu tuh sudah yang nggak pedulian lagi ke dia. Tapi dia dengan baik gitu ya. Tidak memaksa di sini kalau mari lihat dengan baik gitu. Dia tuh nggak akan ngejorokin dirinya dia. Datang dalam hidupnya kamu. Ngegadohin kamu, ngegangguin kamu. Sebenarnya bukan itu ya, tidak seperti itu tingkah lakunya dia. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa enggak dia annoying gitu ya. Tapi kalau mari lihat di sini, enggak, dia akan coba dengan cara yang kemungkinan besar ketika dia melakukan itu ada hasilnya gitu. Jadi dia nanti dengan kamu tuh akan berstrategi ya, ngambil perhatiannya kamu kembali itu. Berusaha untuk meluluhkan hatinya kamu itu, nanti dia pakai strategi di situ. Enggak yang serampangan, enggak yang pakai gaya-gaya kejam ya, gaya-gaya mafia gitu ya. Enggak seperti itu. Dia akan bikin kamu tuh nyaman balik dengan dia gitu ya. Mungkin dia akan merubah penampilannya gitu ya. Mungkin dia akan ya macam-macam hal lah. Bahkan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan akan dia lakukan, ya dia akan lakukan. Ya, kayak gimana lah caranya biar kamu tuh enggak pergi dari dia. Nah, tapi itu tadi kalau misalnya dalam sekian jangka waktu kamu itu tidaklah menyambut baik niatannya dia, baru dia nanti di situ oke, baiklah gitu ya. Mungkin memang aku ini kurang pantas untuk kamu. Memang aku ini mungkin masih tidak layak untuk kamu gitu ya. Terserah, kalau kamu memang mau pergi, gak apa-apa, aku ikhlas kamu pergi dariku, walaupun itu gak mudah gitu ya, tidak mudah ku melupakanmu. Kamu tetap akan menjadi bayang-bayang dalam hidupnya dia. Nah kamu akan menjadi bayang-bayang dalam hidupnya dia. Jadi dia oke, silahkan kamu berbahagia dengan orang lain, tapi apapun perasaan yang ada di hatiku ini untukmu, dalam hal ini adalah kasih sayangku, cintaku, jangan coba itu diganggu gugat gitu lah. Biarkan ini perasaanku ini menjadi milikku. Jangan dilarang aku untuk terus menyayangimu, untuk terus mencintaimu. Nah gitu. Tapi ya namanya orang juga memikirkan tentang masa depan ya. Dia juga pasti memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri juga gitu. Makanya di situ nanti dia tersadar dan akhirnya baru di situ dia setelah ada upayanya, baru di situ nanti dia oke Libra, atas nama cintaku padamu kuizinkan kamu berbahagia dengan jalan dan pilihan hidupmu gitu ya. Dan aku pun demikian, kira-kira gitu kok dia bisa ngomong. Dan aku pun akan demikian juga, aku akan jalan, aku akan titi kembali tapak-tapak hidupku ini. Nah kayak gitu ya. Dia tidak berharap bahwa kamu dan dia itu akan bersama lagi di masa depan nanti, karena dia tahu bahwa akan ada kelayakan bagi dirimu dan juga ada kelayakan bagi dirinya dia
untuk mendapatkan seseorang ya yang di situ dijadikan sebagai pendamping hidup, di mana dia akan membangun hidup yang nyata dengan orang itu, walaupun jauh di dalam lubuk hatinya tetap ada dirimu, tetap akan ada namamu di hatinya dia, gitu ya. Dan bahkan mungkin nanti ketika dia rimangi, ketika dia renungi, oh iya ya, kayaknya kalaupun ini dipaksakan, ini bakalan jadi out-outan hidup ini. Bakal jadi jangan-jangan sangkaanku, aku hadir atau aku menghadirkan kamu dalam hidupku, atau aku hadir dalam hidupmu, sangkaanku saja bahwa aku mampu memberikan kebahagiaan bagi kita. Dan jangan-jangan ternyata di depan sana justru itu akan menjadi sebuah jebakan dan akan menghilangkan joy ya, menghilangkan rasa sukacita bagi dirimu dan juga bagi diriku gitu. Jadi akhirnya dia yang kayak ikhlas lah gitu. Jangan-jangan yang kupaksakan ini hanya sebuah egoku saja gitu. Jangan-jangan memang niatanku baik sama kamu, tapi ternyata masih ada yang jauh lebih baik lagi untukmu dan juga untukku. Nah, baru nanti dia di situ akan segera memutuskan. Begitu dia terbit dalam pikirannya dia untuk melepaskan kamu, kali ini kalau Mari bilang, dia akan melepaskan kamu selamanya gitu ya. Bahkan mungkin dia tuh nanti tidak akan stalking kamu lagi gitu. Bisa dia benar-benar cut habis gitu. Jadi tetap akan cinta, tetap akan sayang, namun saja dia akan membuat jarak gitu loh. Mungkin dia lakukan itu supaya dia tuh tidak berharap terlalu berlebihan lagi gitu ya. Dia begitulah cara-caranya dia untuk move on dari kamu, untuk membangun hidupnya dia dan mengizinkan kamu tuh dengan hidupnya kamu. Nah di sana, jadi dia nggak akan lagi berusaha untuk menjangkau kamu, dia nggak akan berusaha untuk menjalin silaturahmi lah kayak gitu ya namanya ya. Saya rasa di situ tidak akan dia coba lakukan. Kalau memang kalian berjodoh di depan sana, ya dia akan dengan senang hati untuk menjabat tangannya kamu. Tapi kalau dengan sengaja ada upaya-upayanya dia cari tahulah tentang kamu gitu ya, saya rasa di situ tidak. Sekali dia memutuskan untuk jalan ke depan, maka dia nggak akan menumbuhkan lagi harapannya kepadamu. Dia akan membawa cintanya ikut serta dengan dia untuk membangun hidupnya dia ke depan sana. Dan dengan gaya-gaya yang seperti ini, kamu tuh nggak bakal tahu kapan dia akan menghentikan upayanya ke kamu gitu ya. Tiba-tiba aja nanti dia gelap, hilang. Tiba-tiba aja nanti gitu. Padahal kamu ngelihat bahwa tadi pagi dia itu masih chattingan sama kamu gitu ya, dia masih ngasih salam selamat pagi sayang atau apa gitu ya, contohnya aja. Tapi kemudian dia tiba-tiba nggak datang lagi, nggak chatting lagi, nggak usaha telepon lagi. Selesai. Baru nanti di situ dia selesai gitu ya, ketika dia katakan aku capek gitu. Tapi kita ini nggak tahu nih, Mari tuh nggak tahu capeknya dia ini sampai ukuran berapa lama gitu. Ya mungkin 2 tahun gitu ya, tapi 2 tahun ini maksudnya adalah 2 tahun berikutnya sejak pertama kali kamu ucapkan kamu mau pisah dengan dia, baru di angka 2 tahun itu, di waktu 2 tahun itu baru dia yang mulai benar-benar serius untuk nyari istri lah, nyari suami lah, nah gitu ya. Sebelum 2 tahun berikutnya, nah di situ masih akan ada upaya gitu ya, masih akan ada sesuatu yang akan dia coba menghadirkan miracle
dalam hubungan kalian, tapi setelah itu selesai. Setelah itu selesai. Jadi kalau mari katakan di sini bisa-bisa memang dengan ketiba-tibaan gitu ya, langsung menghilang, ngeblokir kamu, mungkin bahkan dia ngapus akunnya dia atau apapun itu caranya dia gitu ya, dan selesai sudah. Nah gitu ya. Tapi itu tadi, dia akan merasa menyesal karena mungkin dia tidak sesuai dengan harapan kamu, pernahnya dia mengecewakan kamu, menyakiti hatimu, bahkan mungkin demikian ya. Dia minta maaf, tapi setelah itu dia akan melepaskan ikatan belenggu yang dia ciptakan antara dirinya dengan kamu. Nah gitu ya. Oke, baik, kita tinggalkan kartu yang pertama. Terima kasih sudah ikut memilih. Sekarang mari masuk ke file kedua ya. Bagaimana Libra jika kamu pergi ninggalin dia? Oke. Ya. Ya. Oke. Aku senang ketika kau menyapaku. Aku ingin kau tahu isi hatiku. Kenyataan tak sejalan. Maafkan sikapku terakhir kali. Kemudian di sini dream, bermimpi, sama wave. Gitu ya. Nah, jadi Libra, ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan hubungan ini, reaksinya dia adalah dia pasti menolak. Begitu ya. Dia pasti akan menolak. Enggak, aku masih ingin dengan kamu. Gitu. Enggak mau. Gitu ya. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa, apa gitu ya, mungkin memang akan dia lontarkan, tetapi apapun alasan kamu, dia akan bersikukuh. Enggak, aku adalah pasanganmu, gitu ya. Dia akan keras di situ. Enggak. Aku pasangannya kamu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisiku dalam hidupnya kamu. Jadi dia mengambil sikap positioning gitu ya. Aku kekasihmu, hanya aku satu-satunya gitu. Kamu gak bisa, kamu gak boleh ninggalin aku. Nah gitu. Gak ada cerita kamu mau pergi dariku tuh, gak ada cerita. Dia gitu ya. Bahkan ya ini tadi, mungkin dia akan datang untuk begging sama kamu. Oh maafkan aku akan berjanji biar aku tuh berubah gitu ya. Aku nggak mau pisah dari kamu tuh, aku nggak mau katanya. Dia tuh nggak nemukan alasan kenapa dia harus pergi meninggalkan kamu gitu. Dia nggak nemu alasan di sana itu ya. Marah-marah di sini iya ada marah-marah, tapi marah-marahnya ini lebih kayak mungkin kamu yang jauh lebih marah kepada dia gitu loh. Ya. Kalaupun di sini ada yang kasar, memilih jalan sedikit keras, saya rasa itu kamu yang memilih keras Libra. Kalau dia di sini enggak. Dia ini posisinya survive gitu ya. Dia ini posisinya itu berjuang bukan untuk ke depan, tetapi mempertahankan dirinya dia untuk mendapatkan status bahwa kamu adalah miliknya dia, kamu adalah pasangannya dia. Bukan milik ya, tapi ini lebih kayak pasangan katanya kita. Nah di sana. Ini saya rasa beberapa di antara kalian Libra menunjukkan pembacaan ini kepada hubungan yang LDR-an ya. Hubungan jarak jauh kayak gitu kan. Jadi di situ akan ada kendala dalam caranya dia untuk
berusaha untuk merubah niatannya kamu itu tadi. Ya, agak ada kendala dia di situ. Tapi walaupun dengan sedikit sekali jalan cara upayanya dia akan coba untuk optimal di situ. Gitu ya. Itu kalau jarak jauh. Kalau ini dia kalian tidak LDRan, wah ya habis-habisan di situ. Habis-habisan di situ, ya. Ini dia bisa, kalau mari katakan, mungkin dia awal-awalnya tuh akan menyalahkan ya. Ada orang-orang yang akan dia salahkan di sini. Karena dia menganggap bahwa jangan-jangan itu penyebabnya, jangan-jangan ini penyebabnya. Nah, gara-gara si anu nih, gara-gara si itu nih. Nah, kayak gitu ya. Lebih cenderung ke sana. Jadi dia agak marah sama orang-orang yang dia sangkakan. Nah, mau ini berburuk sangka gitu ya. Orang-orang yang dia sangkakan penyebab kamu itu mau memisahkan dirinya kamu dari dia. Nah, gitu. Jadi dia akan bikin kamu awal-awalnya itu kayaknya dalam keadaan sedikit kurang nyaman gitu ya. Sudah disuruh pergi kok nggak mau pergi. Nah, itu modelannya dia. Udah disuruh carilah hidupmu gitu ya. Bangunlah hidupmu gitu. Tapi dia enggak, hidupku itu dengan kamu. Nah, di sana. Hidupku ini dengan kamu, hanya kamu di sini. Gayanya dia hanya kamu di sini. Hanya dengan kamu. Nah, gitu ya. Dan aku ingin kau tahu isi hatiku. Saya rasa di situ dia nggak akan ngomong ya. Walaupun ada tulisannya aku ingin kau tahu isi hatiku. Kayaknya dia nggak bakalan nyampein sedalam mana cintanya kepadamu melalui gombalan, melalui kata-kata, gitu ya. Tidak hanya melalui itu saja. Ya kalau jarak jauh ya apa boleh buat. Tapi kalau kalian ini tidak dalam posisi jarak jauh, dia lebih akan senang nunjukin berartinya kamu dalam hidupnya dia, seberapa besar keinginannya dia untuk tetap menjadi pasangan kamu, seberapa dalam cintanya kepada dirimu Libra. Dia akan lebih senang nunjukin itu dengan perbuatan. Nah, gitu ya. Dia akan tunjukkan dengan perbuatan daripada dengan kata-kata. Soalnya kayak gini, bisa dia berpikir bahwa kalau aku menyampaikan dengan kata-kata, gak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan besaran cintaku ini, sayangku ini padamu Libra. Nah, itu gak ada. I love you to the moon and back gitu aja sekalipun katanya, itu belum lagi mendeskripsikan tentang dalamnya hatinya dia untuk kamu. Masih kurang pas lagi itu katanya ya. Makanya nanti dia akan tunjukkan dengan perbuatan. Nah, lebih senang dia dengan perbuatan, gitu ya. Mungkin dia akan nanti datang basah-basahan, hari hujan lebat gitu ya. Petir menyambar-nyambar, gemuruh gitu ya. Dia akan datang ke kosannya kamu. Dia akan ketuk pintu rumahmu. Nah, sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu banget. Gitu. Dan bahkan ini kalau misalnya LDRan, tapi dia LDRan yang tentu saja dia masih bisa dia jangkau ya, LDRan antar pulau kayak gitu ya, atau LDRan antar provinsi, daerah yang masih bisa lah terjangkau, bukan yang luar negeri gitu kan. Saya rasa dia akan berani datang, apalagi kalau dia pernah nyamperin kamu di rumahnya kamu, nyamperinnya atau kamu pernah bawanya dia ke rumah tantenya kamu, temennya kamu kayak gitu ya. Saya rasa dia akan berani datang. Nah, dia akan datang langsung ngadap sama kamu, gitu. Ya, dia akan tunjukkan, why, gitu ya. Dia akan tunjukkan, dia akan bertanya why, ada apa, gitu. Tapi bukan itu tujuan dia yang sesungguhnya. Tujuan dia datang ke kamu itu
ya biar kamu tuh ngerti dan kemudian mempertimbangkan kembali apakah benar kamu tidak menginginkan kasih sayang yang sebesar ini gitu loh ya. Apakah benar kamu tidak menginginkan kasih sayang seperti yang akan kuberikan kepada kamu. Nah di situ ya. Tapi apabila ternyata kamu tetap mengabaikan orang ini, baiklah. Nah di situ ya. Tapi sebelum dia menyerah, dia akan usahain dulu gitu. Tapi setelah memang sudah tidak mampu lagi kamu untuk memberikan ruang bagi dia, baru di situ dia akan mundur gitu ya. Sampai kamu, ini beberapa, sampai kamu Libra diketahui oleh dia memiliki pengganti, baru dia di situ akan menyudahi. Nah gitu ya. Baru di situ nanti dia akan menyudahi. Nah, memang beberapa di sini gayanya gaya-gaya pasif ya. Pasif dia tidak yang seperti yang Mari gambarkan tadi sampai datang jauh-jauhan ke kamu ya. Beberapa di sini lebih memilih menunggu kamu saja gitu. Dia memilih nunggu sampai kapan kamu itu akan rindu sama dia gitu. Nah di sana. Tapi ini lebih banyak dia akan usaha dulu. Energi one ada di sini. Jika kamu sedang berdekatan atau menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki energi dari Aries, Leo, Sagittarius, ya. Nah, ini orang-orang api ini dia lebih kepada action ya, orientasinya itu action, tindakan-tindakan. Nah, orang-orang itu nanti yang ngeburu ya. Ngeburunya ini bukan dalam artian dia akan ngedip kamu, dia akan memaksakan kamu gitu ya. Enggak. Bukan seperti itu. Dia memburu kamu tuh biar ini cepat selesai, biar kamu tahu bahwa dia tuh tulus sama kamu. Dia tuh nggak main-main sama kamu. Nah di sana dia ingin menjadi pasangannya kamu. Nah di situ ya. Dia akan berusaha dulu gitu. Dia akan berusaha dulu sampai kamu menemukan seseorang yang kamu nyatakan sebagai pengganti dirinya, baru di situ dia akan selesai. Tapi selesainya di sini dia akan tetap nungguin kamu. Itu selesai dalam upaya untuk pembuktian cinta secara tindakan-tindakan yang proaktif gitu ya. Nanti berubah menjadi pembuktian cinta dengan cara yang pasif. Tapi walaupun dia tidak ngapa-ngapain, dia tuh tetap akan memastikan kapanpun kamu mau ngobrol sama dia, butuh bantuannya dia atau apapun itu ya, dia akan siap untuk kamu. Nah di sana. Jadi posisi siap sedia, siap siaga. Walaupun orang nanti akan bilang bahwa ih Libra kamu ini kok bodoh gitu ya, ngapain lagi kamu tunggu gitu. Tapi dia yang biar saja gitu, biar saja. Aku benar-benar menginginkan Libra gitu ya. Bersama dengan Libra adalah mimpi indahku katanya gitu. Jangan-jangan dia pun akan berpikir bahwa wah ini hanya riak-riak aja nih dalam hubungan kami. Satu saat kamu pasti datang, satu saat kamu tuh pasti kembali. Nah di situ dia masih tidak akan percaya gitu ya. Dalam waktu yang panjang dia tidak akan percaya bahwa kamu itu dan dia sudah tidak lagi sebagai pasangan ya, sebagai kekasih, sebagai suami istri gitu ya.
dia mau di situ nggak percaya, makanya dia itu akan di alam bawah sadarnya dia ya, enggak, kamu tuh dan dia masih punya ikatan gitu. Walaupun untuk saat sekarang kamu memilih untuk pergi, tapi kalau mari tangkap di sini, dia ada keyakinan juga di situ. Kalian akan bertemu lagi, kamu akan datang lagi ke dia. Nah, di sana, ya, antara selesai sama nggak selesai ini kalau dia pikir. Maju pun dia ke depan, tapi dia tetap akan harap-harap cemas gitu ya. Dia tuh masih akan mau berdoa, ya Tuhan, semoga suatu saat nanti aku akan dipertemukan lagi dengan Libra. Minimal kami tuh ngobrol aja gitu ya. Minimal ngobrol. Kalau misalnya pertemuan itu tidaklah memungkinkan, tapi izinkan aku, lembutkan hatinya, izinkan aku berharap ya untuk kamu tuh, kalau untuk Tuhan itu mau melembutkan hati Libra ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Kalau menekan kamu, awal-awalnya saja dia tuh yang menekan kamu. Gitu. Dia menekan kamu karena dia bilang bahwa tidak ada pilihan lain. Gitu ya. Aku harus memaksakan diriku masuk dalam hidupnya kamu. Jadi nggak ada cara lain. Nah, di sana ya. Oke, baik. Kita tinggalkan pembacaan kartu nomor 2. Terima kasih sudah ikut memilih. Sekarang mari masuk ke pembacaan tumpukan kartu ketiga. Bagaimana jika kamu Libra pergi meninggalkan dia, seseorang yang kamu pikirkan ini? Oke. Oh, ya. Iya. Iya. Ku harus melepasmu dari hidupku. Aku sudah memiliki seseorang yang lain. Ya, ini mari lihat ya dari sini. Gitu ya. Kalau kamu ninggalin dia, dia akan kembali kepada mantannya, gitu ya. Kalau misalnya kalian ini dari awal ketemu tuh sudah masuk ke urusan asmara cinta segitiga, ya. Kamu sedang bermain-main dengan seseorang yang sudah punya pasangan, nanti dia akan balik ke pasangannya yang pertama itu. Aku masih ingin memilih. Mengapa kamu tidak berterus terang padaku? Masa ya? Belum. Oke. Forgive. Iya. Jadi ketika kamu pergi meninggalkan dia, di situ dia akan bisa duluannya itu langsung hilang harga dirinya dia, gitu ya. Bisa dia itu kayak menganggap dirinya ini seperti seseorang tuh yang tidak berharga bagi kamu. Nah, dia merasa bahwa kamu mencampakkan dia. Nah gitu ya. Ada perasaan-perasaan kayak harga diri lah. Lebih kalau mari tangkap di sini harga diri yang sedang terusik nanti dalam upaya kamu ninggalin dia. Dan saya rasa untuk lepas bener-beneran dari kamu ini tidak akan, gitu ya. Untuk jangka waktu lama baru dia bisa ninggalin kamu. Nah kita, walaupun tadi mari katakan dia akan mencari orang lain untuk menggantikan posisi dirimu, tapi ini dia cari orang lain, seseorang yang pernah menjalin kedekatan dengan dia, orang dari masa lalunya dia. Makanya mari katakan kalau ini cinta segitiga, dia akan kembali kepada istrinya, suaminya, tunangannya, atau pacarnya. Nah kayak kita, ya, atau mungkin selingkuhannya. Pokoknya ini dia nggak cari orang baru, tapi dia mengakses kembali seseorang yang sudah dia kenal, gitu loh ya. Seseorang yang sudah dia kenal, seseorang yang pernah dia tinggalkan demi kamu,
gitu ya. Nanti dia akan fokus ke sana. Kalau nyari yang lain itu hanya sekedar, kalaupun dia cari yang lain ya, itu hanya akan sekedar iseng-iseng aja gitu. Karena pada kenyataannya di sini dia tetap akan nungguin kamu. Nah, untuk kamu yang selama hubungan kalian kamu itu dinafkahi oleh dia atau dibantu kamu secara finansial oleh dia, ini tetap akan ngalir ya, ke kamu tuh akan ngalir. Jadi dia tetap akan ngirimin kamu bulanan, nah kayak gitu. Mungkin tidak banyak, tapi akan ada, gitu ya. Tetap akan ada. Nah di sana, itu cara-caranya dia. Satu lagi, untuk bikin kamu itu tetap bisa dia akses. Nah di situ. Dan tapi nanti akan ada masanya bahwa dia ngasih kamu modal gitu ya. Udah silahkan kamu dengan hidupnya kamu. Tapi aku tuh nggak ninggalin kamu dalam keadaan kamu yang tidak jelas. Nah gitu ya. Jadi boleh dia akan ngasih kamu uang modal. Atau dia bisa ngasih kamu sebuah properti kayak gitu ya. Kalau dia yang selama ini bantuin kamu dalam urusan finansialnya kamu. Nah, kayak gitu. Jika ternyata dirimu Libra yang selama ini vice versa ya, jika ternyata vice versa di situ, bukan dia yang bantuin kamu, tapi kamu yang bantuin dia. Nah, di situ dia mungkin akan minta untuk terakhir kalinya bantu aku. Gitu. Ya. Untuk terakhir kalinya. Nah, ada mari tangkap di situ energinya. Bantu aku untuk terakhir kalinya biar aku tuh bisa kuat gitu ya. Aku bisa kuat tanpa kamu. Nah, di sana. Jangan tinggalkan aku dengan kehampaan. Nah, kayak gitu. Bukannya dia di situ matre, tidak. Tapi kan ada di sini, ku harus melepasmu dari hidupku. Iya, kamu tuh nggak akan dia ikat gitu ya. Dia tidak akan memenjara kamu, dia nggak akan pelet kamu gitu ya. Biar kamu hatinya itu hanya dia saja, enggak. Dia akan bebaskan kamu, tapi dia juga mencoba untuk realistis di situ ya, bahwa wah, kamu selama ini membantu dia banget. Terus ketika bantuan itu nggak ada, aku nih mesti piye. Nah kayak gitu. Makanya nanti ada uji cobanya dia, meminta bantuan kamu untuk yang terakhir kalinya. Nah gitu. Tapi terlepas dari mau atau tidak maunya lagi kamu terhubung dengan orang ini, tapi kalau saya katakan bahwa dia masih tetap akan memberikan kamu ruang, gitu ya. Dia akan masih memberikan kamu jalan, dia akan masih membukakan kamu pintu. Bila-bila masa kamu tuh berubah pikiran, kemudian mau kembali ke dia, gitu. Nah, jika alasan kamu adalah misalnya kamu tuh punya unek-unek sama dia. Nah, jadi dia tuh mau kalau kamu tuh bersedia nyampein apapun itu yang ada di pikiran kamu, apapun itu yang mengganggu batinnya kamu, gitu ya. Harusnya itu kamu sampein biar dia mengerti keadaan hubungan kalian yang sesungguhnya. Nah gitu. Sekiranya kalau ternyata niatan kamu memutuskan dia hanya demi menarik perhatiannya dia, ya baiknya kamu nggak usah ngelakuin tindakan itu. Nah itu dia bilang, kalau kamu hanya sekedar untuk mengancam dia biar dia itu lebih fokus sama kamu atau apalah niatan kamu, mendingan kamu ngomong aja secara langsung gitu ya, biar dia paham, biar dia mengerti.
Nah, di sana. Dan untuk beberapa kalian ini boleh tiba-tiba juga ya, ini kamu meninggalkan dia gitu ya. Ada beberapa yang tiba-tiba ninggalin, tiba-tiba bilang putus gitu ya, atau mungkin tidak berbicara lagi gitu ya. Maksudnya tiba-tiba kamu tuh hening aja ke dia. Minimal 1 kali ya, minimal 1 kali dia berharap bahwa kamu menyampaikan sebuah kebenaran. Dia pun berhak mendapat tahu apa sih alasannya kamu gitu ya untuk pergi dari dia. Nah, apabila ternyata karena dia sudah memiliki orang lain gitu ya, tapi dia juga ingin kamu tuh tetap ada bagi dia. Mungkin egois ya. Ada keegoisan juga di sini memang kalau mari lihat ya. Dia dalam satu momen ingin dicintai oleh 2 orang. Ya agak gimana gitu ya. Agak-agak berat ya memangnya hubungan berbagi-bagi hati ini ya. Ya, tapi dia kayak ngerasa bahwa kamu tuh berarti juga bagi hidupku gitu loh. Kamu pun orang yang aku cintai, kamu pun orang yang aku sayangi gitu. Ya. Masa iya salah sih kalau aku tuh mampu mencintai kedua orang dalam waktu yang bersamaan gitu. Aku tahu kok kemampuan diriku. Nah, ada memang agak omong kosong di situ ya, kalau mari tangkap beberapa agak omong kosong. Nah, tapi ya begitulah kadang-kadang manusia ya. Kalau boleh 2, kenapa mesti 1? Nah gitu kan, kalau 2 kenapa mesti 1? Kalaupun dia kemudian jatuh cinta kepada orang yang baru gitu ya, misalnya ternyata kamu tuh melepaskan dia karena dia ketahuan selingkuh sama orang lain, kenapa nggak boleh? Nah dia kayak gitu, ada naif-naif gimana gitu ya. Kenapa nggak boleh aku cinta lagi sama orang gitu? Apa sih? Nah dia kayak gitu. Ya tapi itu tadi, kalau dia disuruh untuk memilih antara kamu ataupun yang lain, ya dia akan memilih yang lain di situ. Tapi bukan berarti bahwa ketika dia memilih yang lain, kemudian dia tidak mau lagi dan menutup akses kalian berdua. Sebenarnya niatan dia tidaklah demikian. Nah itu ya. Ya kalau urusan kamu sanggup gak sanggup, ya itu kan haknya kamu ya. Nah dia ya seperti inilah. Terserah kamu juga kan gitu ya Libra ya. Bahagianya kamu tuh kayak gimana gitu ya. Senengnya dirimu itu ya kayak gimana, ya terserah. Walaupun dia mungkin bilang bahwa dia masih ingin dengan kamu gitu. Tapi kalau di sini cinta, mari rasa memang ini nggak ada cinta di sini ya. Nggak mari tangkap di sini cintanya. Cuman melepaskan kamu itu agak sulit gitu loh. Sesungguhnya gitu. Ini nanti masih mau ini cemburuan gitu ya. Cemburu. Kalau dia ngelihat kamu dengan orang lain, bisa cemburu di sini. Bisa dia tuh kayak tetap memposisikannya dia sebagai pasangannya kamu. Gitu. Kalau nggak sabar-sabar ngadepin orang seperti ini, wah, gregetan ini kita bisa gitu ya. Karena masih mau ini campur-campurin hidupnya kamu gitu. Apalagi kalau tadi ternyata dia masih tetap memberikan aliran bantuan keuangan sama kamu. Mau ini nanti ini mendikte kamu. Mau ya, kepoin kamu tuh mau. Ikut campur dalam hidup pribadinya kamu. Itu mau. Cemburu lah gitu ya. Mau ini nangis-nangis nggak jelas. Mau ini. Itu.
ngambek-ngambek nggak jelas sama kamu, seolah-olah dia mempersalahkan kamu gitu ya. Kamu adalah penyebab dari penderitaannya dia. Ada drama-drama. Ini kalau kamu terus mengakses dia, bisa nih dramanya ini bakal drama yang panjang gitu ya. Ada aja tingkahnya dia gitu. Ada aja tingkahnya dia nanti untuk berusaha ngambil perhatiannya kamu. Dan tingkahnya ini barangkali boleh tuh agak mempermalukan diri dia sendiri gitu ya. Boleh jadi di situ. Kalau kamu pendekat sama dia, bisa dia tuh agak menjauh dari kamu, tapi giliran kamu nggak ada, dia deket sama kamu, dia nyari kamu, dia kejar kamu gitu. Nah di sana. Kalau untuk kejam-kejam banget, mungkin akan dia lakukan, tetapi nanti dia akan minta maaf sama kamu gitu ya. Dan nanti dia akan masuk kepada fase melihat diri dia sendiri, ya, menyaksikan diri dia sendiri, apa-apa dari dalam dirinya dia yang menjadi penyebab keluarnya atau tercetusnya keinginan kamu untuk berpisah dari dia. Nah di situ ya, ini orang bisa terlambat memahami dan mengerti bagaimana cara memperlakukan kamu dengan sebaik-baiknya. Terlambat dia gitu ya. Setelah berpisah baru di situ datang sadarnya dia. Dan itu butuh proses ya. Butuh proses waktu yang lumayan panjang, yang lumayan lama gitu. Tapi di sini itu tadi, kalaupun ada sebuah masa nanti kalian ini tidak akan keep in touch gitu ya. Dia ada nanti sebuah masa menghilang dari hidupnya kamu. Ya. Nanti dia akan datang kembali. Jadi ini orang bisa akan muter-muter di sekelilingnya kamu gitu ya. Dia bisa menghilang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Tapi dia suatu saat akan datang lagi ke kamu. Nah gitu. Dia akan mengakses kamu lagi. Dia akan ngajak kamu untuk ngobrol lagi gitu. Ya, tapi sepanjang dia nanti awal-awal kalian atau awal-awal kamu itu minta pisah dari dia, di situ nanti ada beberapa drama nanti ya. Ada beberapa drama, kuatinlah diri kamu ngadepin drama-dramanya dia ini gitu ya. Dia bisa agak manja nanti, manja kelewatan kayak gitu ya. Ya tindakan-tindakan kayak gimana tuh kalau orang mau nempel kayak gitu loh. Nah yang model-model kayak gitu. Marah gak jelas, ngambek gak jelas gitu ya. Menyakiti diri dia sendiri ya, mungkin juga itu akan terjadi. Tanpa sengaja melakukan sesuatu yang bikin kamu ngerasa gerah, ngerasa jengkel ke dia pun itu bakalan mungkin terjadi ya, besar itu kemungkinan terjadi. Tapi kalau jauh ini dilihat dari dalam lubuk hatinya, ya seperti Mari sampaikan di awal, bahwa dia akan merasa kamu tuh benar-benar sedang berusaha untuk menghilangkan jejak dirinya dia dalam hidupnya kamu. Jadi kayak merasa dia ini seperti sampah gitu ya. Kamu perlakukan dia katanya seperti sampah. Dia kayak ngerasa bahwa kamu itu sedang membuang dia. Gitu ya, kamu sedang menyisihkan dia, kamu nggak perlakukan dia dengan baik gitu ya. Ada tuntutan di sana atau ada komplain di sana, kamu nggak perlakukan dia dengan baik gitu ya. Dan pokoknya ini agak-agak riweh ini ya, ninggalin dia itu nanti ceritanya agak riweh gitu, nggak mudah, nggak mulus gitu ya. Oke, baik. Kita tinggalkan pembacaan tumpukan ketiga. Terima kasih sudah ikut memilih. Sekarang mari akan masuk di pembacaan tumpukan keempat. Bagaimana Libra jika kamu pergi ninggalin dia? Oke. Iya. Oke. Ya. Oke. Di situ.
Apakah aku satu-satunya di hatimu? Aku masih stalking kamu. Tidak mungkin menyalahkan keadaan. Aku sudah melepasmu. Oke. Kemudian growth, dan ada di situ kartu Niraka. Ya, ketika kamu pergi meninggalkan dia, di situ dia akan lumayan hancur, gitu ya. Dia akan tersakiti sesakit-sakitnya, dan bahkan dia bisa menganggap bahwa kamu itu berkhianat dari dia, gitu ya. Dia tidak menyangka bahwa kamu akan tega ninggalin dia. Nah, gitu. Kalaupun kamu pergi meninggalkan dia, dia mau itu kamu tetap punya cinta untuk dia. Nah, maksudnya kayak gini. Bisa dia nanti melepaskan kamu secara fisiknya kamu, tapi dia tidak ikhlas jika kamu mematikan cintamu untuk dia. Kamu mencintai orang lain melebihi besar cintanya kamu kepada dia yang pernah hadir, gitu ya. Bisa paham nggak ya? Jadi dia tuh nggak mau kalau kamu tuh sayang sama orang. Dia mau kamu tuh tetap membawa dia dalam hatimu. Nah, di situ. Sudah kamu meninggalkan aku secara fisik, jangan lagi kamu tuh mematikan cintamu untukku. Kira-kira itu permintaannya berat nggak menurut kamu itu, Libra? Tapi itu permintaannya dia. Boleh kamu nanti sama siapa saja, tapi jangan pernah kamu mencintai orang lain seperti caranya kamu mencintai dia. Dan kalau bisa, dia ini mau yang lain itu hanya mendapatkan 20% dari hatimu, gitu ya. 80% itu dia mau itu menjadi miliknya dia. Nah, di sana, ya. Jadi dalam hidupnya dia nanti ke depan tanpa kamu, dia akan selalu bertanya-tanya itu kepada dirinya. Kira-kira kamu masih ingat dia nggak ya? Kira-kira kamu tuh masih rindu nggak ya sama dia? Kira-kira kamu tuh masih mau nggak ketemu sama dia? Apakah kamu tuh masih mencintai dia? Bla 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 bla, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertanyaan tentang hatinya kamu. Hatinya kamu tuh udah pindah nggak ke orang lain? Mungkin agak naif kayak gitu ya, tapi ya itulah Queen of Cup. Queen of Cup itu sentimental gitu orangnya ya. Dia tuh punya sebuah ilusi, punya sebuah dunia yang unik gitu untuk hal dunia percintaan. Jadi menurut dia, dunia fisik dengan dunia percintaan itu dua dunia yang berbeda gitu. Makanya ada permintaan, jangan pernah kamu cintai orang lain sebesar caramu cintai aku. Kasih orang lain itu sikit-sikit aja lah. Nah, gitu. Ya, kasih mereka tuh sedikit-sedikit saja. Nah, jadi sepanjang kamu nanti lepasin dia, pergi ninggalin dia, dia tetap akan coba sabar menanti bila masa kamu itu akan balik sama dia. Ini bisa ini yang kayak gini modelannya. Boleh kamu menikah sama orang, gitu ya. Kalau kamu mau jadikan dia selingkuhannya kamu, temen tapi deketnya kamu, dia mau ini. Nah, agak unik ya. Agak unik yang kayak gini. Tapi itulah yang mari tangkap. Nah, di situ. Boleh kamu menikah sama orang lain, tapi sekali-sekali kamu datang lagi sama dia ya. Nah, gitu dia. Memang ini akan terus ngintip kamu. Gitu ya. Dia akan terus ngintip kamu. Ingin tahu kabarnya kamu tuh kayak gimana gitu. Ingin tahu kamu tuh sampai sejauh mana sih kebahagiaanmu. Dia akan lihat itu. Dia akan akses itu ya. Dunia batinnya kamu tuh dia akan akses terus. Dia akan lihat-lihat fotonya kamu gitu. Ini masih cinta nggak ya? Ini masih ada rasa nggak ya? Nah, yang model-model kayak gitu.
Tapi kalau untuk berbuat konyol, berbuat jahat sama kamu gitu ya, untuk menghentikan upayanya kamu melepaskan diri dari dia, mari lihat itu enggak. Ini bukan orang yang kejam ya. Sekiranya dia alasannya kamu ninggalin dia karena dia itu tidak memperlakukan kamu dengan baik. Tapi entahlah, kalau mari lihat di sini enggak ya. Ini baik sebenarnya, orangnya ini baik banget, gitu. Dia tuh nggak mau ngata-ngatain kamu, apalah gitu ya, menghina kamu lah gitu, karena keputusan kamu untuk tinggalin dia, gitu. Berusaha untuk mematahkan niatan kamu untuk ninggalin dia, untuk jangan meninggalkan dia. Saya rasa itu nggak akan dia lakukan di sana. Ada legowo, ada juga gitu ya, tapi harap-harap mau juga ada, kelihatan harap-harap mau di sini. Dan ini masih mau ini, apalagi kalau dia tuh usianya masih 38 tahun ke bawah gitu ya. Apakah dia 28 tahun, apakah dia 22 tahun gitu. Kalau dia masih usianya 38 tahun ke bawah, dia ini masih akan bisa datang ya. Maksudnya menyaru sebagai sahabatnya kamu. Oke, kita hubungan percintaan tidak bisa, tapi persahabatan aku mau gitu ya. Aku ingin bangun persahabatan dengan kamu. Nah, kemudian kalau untuk merugikan dirinya dia, maksudnya apa itu dibilang ya, berkorban. Nah itu, kalau dia berkorban habis-habisan demi kamu, demi merubah pikiran kamu, enggak mau dia konyol berkorban seperti itu, karena dia sudah tahu ini caranya dia untuk menghadapi ke depan ketika dia hidup tanpa kamu, gitu ya. Mengerti dia di situ. Dan seperti Mari katakan bahwa sakit hati ada sakit hati, tapi kemudian dia nanti akan menciptakan atau dia nanti akan menumbuhkan rasa sayangnya dia sama besar ya. Seperti rasa sayangnya dia ke kamu, dia ciptakan juga sama besar rasa sayang itu kepada diri dia sendiri, maka di situ dia akan baik-baik saja. Nah, di sana ya. Jadi nanti dia akan self love, sembari dia tetap sayang sama kamu, sembari dia nanti tetap menumbuhkan cintanya kepadamu. Nah, situ ya. Jadi kalau percobaan bunuh diri lah gitu ya, saya rasa di situ nggak ada lah ya kalau dibilang ya, karena ini boleh jadi juga orangnya agak dewasa, cinta bisa seluas lautan untukmu, tapi yang jelasnya di situ dia juga akan menciptakan lautan cinta yang sama untuk dirinya, miracle dan growth. Jadi di sini kalau tadi Mari katakan bahwa jika kamu meninggalkan dia karena ada tingkah laku buruknya dia terhadap kamu, setelah kamu pergi, di situ akan terjadi perubahan besar bagi dirinya dia. Dan ini perubahan besar ini, dia akan lebih semakin dewasa, kayak gitu ya. Dia akan semakin mengerti dan paham bagaimana itu caranya untuk berrelationship, bagaimana caranya itu untuk mandiri, untuk menjadi yang terbaik lah, gitu ya, bagi diri dia sendiri ataupun bagi orang yang berikutnya menjadi pasangan dia. Nah gitu. Jadi ini tidak begitu heboh ya, nggak begitu heboh. Mana dia juga mengerti, nggak mungkin menyalahkan keadaan itu ya, kartunya dia. Jadi ya dia akan terima aja. Ya orang akan bertemu dan juga orang akan berpisah. Nah barangkali gitu. Yang jelasnya aku masih tetap akan sayang sama kamu gitu. Serasa sayangku ini ke kamu
nggak akan padam, nggak akan hilang, makanya aku masih stalking sama kamu, gitu ya. Tapi kalau untuk menunggu kamu, ya ada tuh ujar-ujar kutunggu jandamu yang gitu itu ya, saya rasa dia nih nggak mau lah. Saya rasa dia nggak mau. Ini ada Knight of Wands. Knight of Wands ini bercerita tentang adanya aksi baru gitu ya. Ia mengejar kamu, ia ada gitu. Kemudian membangun hidup yang baru tanpa dirimu, perlahan tapi pasti di situ juga ada. Nah, di sana. Ya. Nggak sebegitu mudah melepaskanmu, tapi sakit juga lain ndak gitu ya. Sakit pun tidak. Dia nggak akan punya dendam sama kamu. Dia nggak akan marah-marah, nggak jelas sama kamu, saya rasa. Gitu ya. Ini lebih kayak cenderung dia akan menyaruh sebagai sahabat gitu ya. Dia akan coba untuk bikin kamu nyaman. Nah, lebih kayak gitu tuh, mari lihat. Jadi dia tuh nggak mau ada energi-energi negatif setelah kamu pergi meninggalkan dia, gitu ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya, Libra ya. Moga-moga mampu kamu pahami, mampu kamu mengerti. Terima kasih telah ikut memilih. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.